berbicara bahwa suksesnya suatu hubungan adalah komunikasi. Iya, Walaupun terkadang bukan komunikasi yang bisa menyukseskan juga. betul. Cuma Iya benar. Iya Benar. Duit. itu Masing-masing. enggak emang Hola, Velas. Balik lagi di ruang filosofi gila. Pak Cetot. Masih bersama saya, Mamat. dan saya Ronald. Nah, Bang, hari ini malam ya. Malam. Udah malam soalnya udah jam 00.16. Malam teingnya. Ya enggak apa-apa lah. Kita kan nocturnal. Benar Mas. Nah, gini Apa sih? Belum beres. nonton. Nah, hari ini subuh ini Januari ini kita mau bahas apa nih, Bang? Oh iya. Nah, gimana? Sok silakan. Dulunya asal ngeblanknya ini udah lama. Udah lama Bang konten ya. Kita tuh Guys. hari ini Mat Om punya tema adalah seberapa pentingkah sih komunikasi di dalam pasangan? Kita Mungkin- ngebahas pasangannya universal. Ya bukan pasangan aja, mungkin ya keluarga, Iya, sahabat, sahabat, teman, pacar, kerabat, semua ya, istri, semuanya. lah mencakup semuanya kalau universal gitu kan. Karena terkadang gini kan, kenapa Rona mengangkat tema seperti itu? Terkadang si komunikasi itu diperlukan terkadang, dan terkadang pun komunikasi itu tidak diperlukan dalam konteks tertentu. Di dalam artian kita membohongi orang lain, kita tidak akan berkomunikasi bahwa kita mengaku diri kita berbohong, tidak mungkin. Seperti itu kan. Kalau misalkan saya cinta sama kamu, pasti terhadap lawan jenis itu pasti akan selalu diutarakan. Nah, Sebelum kita sebelum perkenalkan dulu Bang. Mat. Sok Om, perkenalkan dulu Om. Kumaha itu perkenalan? Ya perkenalkan aja. Nama kerennya aja. Nama saya Marvin. Ya, Tapi kalau di rumah-rumah mah dipanggilnya Akang. Akang. Kumaha Kang? Nah, jadi gini Mas, sama Marvin ini tuh sebenarnya salah satu teman dari ibu Koprod. yang saya pun mengenal beliau dari istri gitu. Sebelum kita ngebahas temanya itu, saya akan coba nge-introduce yang saya tahu gitu ya. Beliau adalah seorang penulis juga dulu, sempat menjadi seorang penulis ya Om ya. Iya. Terus salah satu member yang aktif juga di Indo Barsia chapter Bandung juga waktu itu ya Om ya. Nah, termasuk owner nggak sih? Bukan, founder. Owner Bukan. enggak ya. Nah Om, itu kan udah introduce yang sangat simple lah, sedikit saja. Kalau kita akan berdiskusi ya tentang itu, seberapa penting sih komunikasi di dalam pasangan kayak gitu Mas. Karena kan terkadang dengan kurangnya komunikasi gitu selalu terjadi salah paham juga. Nah, kalau menurut dari Mamat juga ya, Mamat yang dengan istilahnya makanya pengeluaran gitu, kamu paling muda gitu ya, pasti kan mengalami pacaran lah ya. Masih galau kayak gitu kan ya. Oke. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut yang akan kalian ngidul, karena sih akan bertanya dulu. Pertanyaannya simpel aja dulu ya. Seberapa penting sih seharusnya komunikasi itu di dalam pasangan? Penting sih. Kalau kata orang Sunda mah kan hati goreng kubasa. Benar. Jadi baik buruknya orang dilihat dari cara dia berkomunikasi. Ya, bertutur kata. Ketika keluarnya bagus, ya berarti orang bakal menganggap positif. Tapi ketika kita ngomongnya jelek, orang pun menganggapnya akan jelek. Soalnya pengalaman. Saya kan tinggal di Bangka. Nah, bahasa saya di Bandung kan unjang anjing. Di Bangka kan nggak ada yang unjang anjing. Saya unjang anjing gitu. Nah, terus padahal kan bukan bagian. Iya. Itu mah tanda keakrabannya. Keakraban. Tapi kan
di situ udah beda orang menerimanya. Ngomongnya kayak gini, kultur kali. kultur beda itu. Nah, Om, berarti kalau bisa dikatakan gini ya, Om, sebelum ke Mamat nanti Amat ya, suatu komunikasi yang baik itu di dalam suatu pasangan berarti akan menjamin keutuhan pasangan itu. Bisa dikatakan bisa menjamin, bisa juga tidak. Ya, Ambigu, ambigu. karena kompleks. Terkadang Terkadang dari kita sering komunikasi malah sering timbul salah paham, akhirnya timbullah konflik kayak gitu. Nah kan tadi kan itu kan dari Om Marvin misalkan gitu ya, itu kan kita tadi berarti berbicaranya berkomunikasi terhadap sosialismenya ya, sosial kayak gitu kan. Nah nanti sebelum ke pasangan nih kan Om Marvin kan sudah menikah nih, Om sudah punya pacar juga nih. Kalau sebelum nanti juga Ronald juga akan menjawab kayak gitu kan. Seberapa sering sih biasanya kalian berkomunikasi di dalam ya Om dengan rumah tangganya, Mama dengan pacar, aku juga dengan rumah tangga? Kalau saya pribadi mah disebutnya jarang sih. Jarang dalam artian saya orangnya diem, ya kan, istri pun setelah sekian lama nikah akhirnya tahu cicingan diem, akhirnya ya sudah. Karena saya jarang ngomong tuh bukan karena malas atau bukan karena nggak suka, tapi karena mau apa sih, bingung apa yang harus dibahas. Nah itu bingung kayak gitu ya. Tapi ketika diajak ngobrol kayak sekarang, kayak kemarin, ya lancar gitu. Lancar. Tapi ada beberapa momen saya lebih baik jadi pendiam, lebih baik mendengarkan. Setelah fase berapa tahun itu kalau boleh tahu, bisa hingga akhirnya terjalin suatu komunikasi dua arah? Ini dua arah TikTok itu saling ngobrol satu sama lain kan, yang biasanya Om suka pendiam gitu, akhirnya tahu sifat istri gini. Setelah berapa tahun berumah tangga akhirnya? Ya 3 tahunan sih. Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahunan. Saya pribadi sih, mungkin orang lain beda. Nah, kalau Mamat, mana kan kebogohan? Gimana tuh kamu komunikasi dengan pacar? Anjing lebay juga. Improv. Kalau dari sekarang ya 2 bulan 3 bulan ke belakang mungkin ya, dari sebelum puasa udah susah komunikasi. Terus kontak atau gimana? Lost kontak. Jadi saya ngasih kabar tapi dicuekin gitu lah bang. Anjing sakit kan, goblok, padahal dia kagak gua aing gitu bang. Anjing kan. Nah tapi ya yang namanya hubungan kan. Ya hubungan ya. Kita harus benerin gitu gimana. Benar. Tapi ternyata ya pasangan saya gitu itu lagi di fase males gitu sama saya gitu. Kunaon tah? Ya nggak tahu, males komunikasi gitu. Kita masih hubungan cuman susah gitu buat komunikasi. Titik jenuh mungkin ya mungkin itu titik jenuh gitu ya. Itu dari bisa dibilang dari sebelum puasa ya, saya belum komunikasi. Ya kesini komunikasi ya saya aja yang komunikasi gitu bang, ngasih kabar atau Mamat tapi, berarti dari Mamat duluan semua? Iya dari saya, karena saya orangnya cowok baik gitu. Pengertian. Ya gitu lah. Problematika gitu hubungan. Anjing. Ya saya ngasih, ya saya sebagai manusia yang sosialis, meskipun saya orangnya pendiam, benar-benar ya untuk pasangan saya pasti ngasih kabar gitu, gacor lah gitu. Tapi ya kalau ditanggapinya gitu ya cuma bisa menerima. Tapi tetap komunikasi. Ya komunikasi tapi seperlunya gitu bang. Cuman ya nggak bisa dipungkirin ya Om ya. Mau orang lain yang sudah berpasangan berpuluh-puluh tahun berumah tangga atau pacaran bertahun-tahun pasti akan ada fase titik jenuh, pasti ada. Ya, pasti ada. Seperti itu ya Om ya. Nah, pasti ada. Kalau misalkan Rana balik lagi nih ke Om Marvin, di saat mengalami fase suatu kejenuhan itu, kita sebagai laki-laki apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Kalau hanya sekedar diam terkadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Oh betul. Ya, betul. Kita terlalu bertindak
mengambil suatu tindakan keputusan yang tanpa didiskusikan sama sekali pun itu salah. Benar. Iya. Benar. Oke, Ronald pribadi setuju Om dengan kayak Muhammad gitu ya. Mungkin Om pun akan melakukan hal sama, mungkin saya tidak. Iya. Saya tidak. Ya kan kalau ini kan pasti ya kalau yang ceweknya tidak mau memberikan kabar, ya kita yang sebagai seorang laki-laki saja yang memberikan kabar mau dibalas ataupun tidak. Cuman pertanyaan Ronald adalah seperti ini. Mau sampai sabar kapan sabarnya itu? Balik lagi ya yang tiga mungkin waktu kita ngobrol. Nah, orang nanya dan orang akan bertanya seperti itu Muhammad. Sebelum Om Martin nanti bisa ngejawab siapa sih Om Martin gitu. Kalau Muhammad ya Ronald nanya gini Muhammad kan komunikasi nih yang pacar. Tingkat kesabaran kamu untuk selalu berkomunikasi dengan pacar kamu itu sampai kapan? Sebelum nanti Om Martin yang jawab. Oh saya, karena saya orangnya gini ya. Yang penting saya ngasih kabar. Mau dia ngasih apa ngebales atau enggak itu terserah dia. Yang penting saya ngasih kabar. Itu dari saya. Soalnya saya orangnya gitu. Yang penting saya ngasih kabar gitu. Udah amat mau dibahas. Mau dibahas enggak. Yang penting intinya ya kita istilahnya berbuat baik aja gitu ya. Mau dibalas atau enggak ya itu terserah mereka gitu. Yang penting kita udah berbuat baik gitu. Iya benar. Marvin gimana tuh? Kalau saya kan nikah, otomatis ketika berada di titik jenuh, komunikasi jarang, ya paling balik lagi ke komitmen dari awal. Ketika akad kan komitmen, ya kan, rumah tangga kan komitmen. Ya sudah jalan itu baik, jalan itu komitmen. Kalau misalkan di tengah jalan ada yang tidak sabar, ya sudah. Yang penting kan kita dua pasangan ini ya, maksudnya suami istri ini komitmen, jaga komitmen itu meskipun nggak komunikasi, selama kita bisa komitmen, mungkin nggak akan ada masalah lagi sih. Iya sih Saya mah nggak akan ada masalah. Mungkin perasaan sepi pasti ada, perasaan sepi pasti ada. Ya itu mah ya pasti. Tapi kan kesepian itu bisa dihilangkan dengan aktivitas lain gitu. Iya. Meskipun ada saat tertentu kita bakalan butuh pasangan. Oh iya paham. Kita ngobrol apa? Ini suatu diskusi sebenarnya menarik ya Om. Karena dari diskusi ini kita ada dua sudut pandang. Betul. Dari sudut pandang yang sudah menikah dan sudut pandang pasangan. Ya pasangan seperti itu. Jadi ya ada ini sih Om Marvin, kalau di sini mah apa yang kita bicarakan itu pasti ngalor ngidul. Iya. Kita hanya akan memberikan ilmunya segini. Iya. Segini gitu. Manfaatnya segini. Enggak apa-apa. Kalian nonton ya, subscribe. Segini gitu, dari segini lama-lama jadi bukit. Karena terkadang banyak ya, kalau ini mah bukan menyindir atau mencoba untuk mendiskriminasi ya. Terkadang banyak mungkin suatu hubungan rumah tangga yang gagal gitu ya. Karena tidak adanya komunikasi juga. Betul. Ya kan? Betul. Tapi tidak bisa dipungkiri juga banyak juga hubungan rumah tangga yang gagal walaupun komunikasi mereka baik-baik saja. Iya. Betul. Ya kan? Yang berarti yang tidak ya dengan ya kasarnya kata lainnya gini, komunikasinya lancar tapi rasa egoisnya tidak bisa dibunuh. Banyak gitu. Benar. Ngobrol sama suami istri lancar, tapi di belakang selingkuh. Iya, kan? banyak. Bisa. Itu kan egois. Nah, itu bisa. Egois. Makanya lucu gitu. Iya, tapi salah satu kunci dari hubungan ya komunikasi sih. Iya. Mau nggak mau nggak dipungkiri pasti komunikasi. Iya sih. Iya, benar Bang. Iya sih, saya setuju. Cuman terkadang kan gini ya. Mungkin tidak semua mungkin hanya ada beberapa mungkin di luar sana yang dimana mau itu berpasangan suami istri ataupun pacaran gitu. Ada dimana yang namanya laki-laki tidak akan pernah memberikan suatu komunikasi yaitu rahasia tentang yang benar-benar harus bisa di-keep sama si laki-laki itu. Ya. Itu udah menjadi suatu tabiatnya laki-laki gitu. Dan bukan hanya laki-laki aja, pasti perempuan pun seperti itu ada. Yang jadi pertanyaan Rona adalah seperti ini. Komunikasinya misalkan dua-duanya semuanya satu sama lain sudah lancar. Rona minta pendapat dari Muhammad sama Marvin ya.
ternyata pas di saat komunikasi sudah lancar seperti itu, si laki-laki ngebukain kejelekannya, perempuan pun ngebukain kejelekannya. Nah, menurut pendapat kalian itu dari Om Martin sama Mamat, apakah itu lebih baik atau tidak? Kejelekan dalam artian Kelakuan, aib atau apa? aib Orang masa lalu. kayak gitu. Kalau Bukan aib setelah berumah tangga itu. iya, kalau misalkan saya mah kebenaran tadi teh saya lagi tadi lagi ini kan nonton kajian tentang rumah tangga. Jadi ketika setelah berumah tangga, setelah akad, semua aib sebelumnya itu tidak boleh dibicarakan ke pasangan. Contoh, misalkan sebelum nikah pernah tidur sama siapa, setelah nikah ketika pasangan nanya kamu udah pernah tidur sama situ belum, nggak boleh dijawab. Nggak boleh. Malahan boleh berbohong. Iya. Gitu. Tuh. Jadi setelah itu ya sebelum nikah ya, tapi ketika nikah itu beda lagi urusannya. Itu kan sudah tidak boleh lagi dilakukan ya. Ya makanya tadi Ronald bertanya kan gitu, andai kata aib satu sama lain Nggak boleh diungkapkan gitu. Karena kan yang tadi kan kalau harus berbicara bahwa suksesnya suatu hubungan adalah komunikasi ya, ya. Walaupun terkadang bukan komunikasi yang bisa menyukseskan juga. betul. Cuma Iya benar. Iya benar. Duit. itu Benar. emang itu Iya, yang realistis. tidak pernah bisa. Realistis. Kita realistis aja. Iya, Gitu. betul. Realistis ya, Mat. Iya. Akhirnya dan sekarang kalau misalkan komunikasi bla 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 bla, lu komunikasi Tapi nggak ada duit, percuma. Mana dana nguhut cenah. Benar. Gimana nih kalau Mamat? Tadi non? Ya kalau tentang aib. Kan ini konteks itu ini dari rumah yang tangga ya. iya, saya yang Ini baca. dari Mamat yang baca. Bisa bilang mungkin nggak tahu ya, saya orangnya terlalu baik atau gimana bang. Jadi gini, saya tahu pacar saya pernah melakukan Yang goblok. ya Goblok aja. begitulah Goblok ya. aja, ya. Tapi saya masih menerima itu terlalu baik atau goblok. Terlalu bucin. Nah, kita akan ngejawab yang Mama jawabnya gitu. gimana dari dua Jadi- yang sudut pandang yang sudah berumah tangga Jadi- ya. Kalau dari Ronald gini, Mat, berarti kamu sebenarnya secara tidak langsung sudah bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Iya. Betul. Iya kan? Benar. Kamu lupakan semua masa lalunya dia. Iya. Karena yang kamu kejar adalah orang kalem nah weh. Iya. Kita perbaiki hidup untuk ke depan. Benar. Masa lalunya laki-laki itu suka dijadikan senjata oleh kaum perempuan di saat kita ada masalah kayak gitu ya kan Om. Cuman ya kalau dari kasusnya Mamat berarti kan Mamat sudah kalau satu sama lain sudah berkomitmen, maksudnya gini ya, berkomitmen dalam artian satu sama lain sudah bisa menerima kekurangan dan menerima kelebihannya, berarti sudah akan melupakan aib-aib yang dulu. Dan di saat ada masalah, aib itu tidak akan dijadikan senjata kayak gitu. Iya. Dan yang Mamat termasuk yang laki-laki yang hebat itu, bukan masalah baik atau entenak lah gitunya. Dan semua orang juga pada dasarnya mah baik, hanya situasi dan keadaan saja yang membuat mereka menjadi jahat seperti itu. Nah kalau dari Om Martin sendiri kayak gimana nih Om? Gimana tuh Om? Sebenarnya sih harusnya perempuan itu jangan bilang sih. Soalnya kenapa? Nanti bisa jadi senjata. Contoh ketika ada apa-apa, takutnya mama ungkit. Tuh, makanya tadi kan yang saya bilang sebelum nikah itu semua aib jangan dibilang. Jangan dibilang. Karena nanti ketika ribut biasanya ya. pengalaman saya pribadi Pribadi. selalu diungkit, Iya. selalu diungkit gitu. Oh. Mana baheula sih kieu. Orang lagi sok itu Mat. Banyak tuh. Namanya manusia pasti segitu. Iya, Ketika emosi ya bakal kontrol. Mungkin mana mah bla bla bla. Nah, tuh gitu. takutnya kayak gitu. Takutnya ya, Tapi kalau misalkan enggak sih ya alhamdulillah gitu. Iya. Cuman ya disabar-sabarin. Iya. Dalam artian gini loh, ketika emosi ya jangan sampai keluar gitu. Soalnya kalau keluar, pengalaman saya kemarin ketika emosi keluar, omongan ini udah nggak bisa ditahan. Pasti antara ngungkit yang sudah ya kan,
atau prasangka buruk. Ya benar-benar Ya itu kan kalau Ronald harus bilang gini Om, itu kan sifat manusiawi ya. Manusiawi. benar. Iya, manusia. Kalau dari Ronald pribadi, kalau untuk Mamat sendiri gitu, kalau memang sudah tidak bisa diajak untuk secara baik-baik, ya sudah saja. Itu kan kalau kita berbicara tentang ini masih konteksnya berpacaran. Iya. Berbeda kalau kita berbicara konteksnya sudah berumah tangga. Betul. Karena kalau berumah tangga yang akan kita cerai berakai bukan kita berdua, Iya. tapi dua keluarga besar. Iya. Apalagi kalau punya anak yang akan menjadi korban. Betul. Dan kalau untuk Mamat sebenarnya Mamat bisa dibilang terlalu sayang, iya. Mungkin Mamat termasuk orang yang terlalu percaya nya Om. Iya. Bisa dikatakan Betul. terlalu percaya nggak ya? Orang yang selalu berpikiran positif. Iya. Ya benar-benar sih. Iya. Bagus itu. Bagus sebenarnya. Bagus Mas. sebenarnya. Cuma Cuman mungkin ya. ketemu perempuannya yang mungkin bukannya nggak baik ya, 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 ya. kurang lah, Kurang. kurang dalam artian kurang menghargai itu. Pengorbanannya. Pengorbanannya. Gini sih Om, kalau misalkan kita berbicara tentang rumah tangga gitu ya, berarti kan komunikasi itu bukan hanya sekedar suami istri ya. Iya. Ini kan Mamat sambil belajar ya. Iya. Sambil belajar ya guys. Terkadang juga kita harus berkomunikasi dengan yang namanya mertua. Betul. Ya benar-benar. Dan itu sangat penting sekali. Krusial. Itu kan ya. Krusial, Itu benar. sangat penting sekali. Ah. Walau bukan, mungkin ada beberapa kasus gini. Komunikasi suami istri ini lancar, tapi dengan mertuanya sendiri tidak lancar. Iya. Dan terkadang kebalikannya gitu. Iya. Komunikasi dengan mertuanya lancar, dengan istrinya tidak lancar gitu. Iya. Nah, kalau misalkan kita harus menanggapi hal seperti itu, sebagai seorang laki-laki yang dimana di saat kita menikah adalah bisa dibilang menjadi seorang imam. Ingin memperbaiki hal seperti itu, langkah-langkah apa aja sih Om? Ini mah dari pengalaman Om aja ya. Yang udah rumah tangga ya. Ya, yang pernah dilakukan gitu. Kita akan melupakan dulu masalah Om. Maksudnya dengan mertua. Misalkan kan Om komunikasi dengan mertua kan Om lancar nih, dan istri lancar. Nah, andai kata kalau misalkan salah satunya tidak ada yang lancar satu sama lain. Aduh, saya bingung jawab nenang. Soalnya alhamdulillah dengan mertua istri sebelumnya dan dengan mertua sekarang komunikasi lancar terus. Nah, yang pengen Malahan tahu bisa. adalah bagaimana cara untuk bisa membuka komunikasi kita agar lancar dengan mertua. Yang dikatakan notabene-nya kita adalah pendatang atau Iya. orang baru kayak gitu. Jujur sih, jujur. Dalam artian ketika kita andai kata kita ada duit, ya kita bilang lagi ada duit. Ketika nggak ada duit, ya kita bilang nggak ada duit. Ketika kita karena mertua ini kan kita anggap meskipun tidak setara, tapi sudah kita anggap sebagai orang tua sendiri kan. Ya, orang Iya, tua. iya, iya. Nah, jadi mau nggak mau ya kita harus punya adab ke mertua gitu, sama kayak ke orang tua sendiri, meskipun mungkin posisinya dengan orang tua sendiri agak beda gitu Ya kan. satu tingkat di bawah ya. Nah, tapi tetap sama adabnya itu sama gitu, sopan santunnya harus tetap sama. Ya. Ketika datang kan, misalkan gitu datang entah cium tangan, entah nanya kabar atau gimana. Sebenarnya sama kayak orang tua juga sih mertua nih, dan mereka nggak butuh apa-apa. Kadang dengan kita ajak ngobrol, dengan kita komunikasi dengan baik, kita misalkan berlaku sopan ke mereka, biasanya mertua pun bakal melihat, oh menantu nih baik. Tuh. Cuman kan gini Om, terkadang kan soal paribasa kayaknya sabager-bager nami toha moal leuwih bager jiganya kolot sorangan. Betul. Makanya Rona masih bingung gitu dengan perumpamaan seperti itu, karena Rona selalu berpikirannya gini, balik lagi ke diri kita sendiri. Iya. Sebenarnya ya. Iya. Kalau misalkan kita bisa nyaman dengan orang tua kita gitu, Betul. memang mungkin bisa nyaman Bisa. dengan mertua kita pun kita bisa nyaman. Bisa. Andai kata kita menghargai dia dan menganggap mereka seperti orang tua kita Betul. sendiri, seperti itu ya. Tapi ketika kalau orang misalkan seorang anak punya masalah apa, bukan, anak berbuat salah, orang tua pasti bakalan melindungi, membela. Ngebela. Tapi ketika mertua itu rasanya udah beda lagi. Ya. Beda lagi dalam artian karena tidak ada hubungan darah. Ya. Contoh misalkan saya punya anak nikah,
Nah, menantu saya bikin masalah misalkan, ya dilihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau misalkan sekiranya berat atau melanggar apalah gitu, ya kan, saya sebagai mertuanya bakalan negur lah gitu. Karena pasti yang namanya anak, seorang mertua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, Ya, pasti. itu kan. Nah ketika si menantunya nggak benar, ya dia harus menyelamatkan anaknya. Tapi kan nggak bisa, dalam Islam kan nggak bisa secara nggak bisa bebas seperti itu. Iya, Dalam iya. karena udah terikat akan Iya. mereka nih. Iya, Nikah itu ya. Nikah itu ya. Mm-mm. Benar sih, karena setuju sih kalau untuk hal seperti itu gitu. Karena terkadang kan suka banyak nu humanya di berem itu kan bager orang masuk jadi calutan gitu ya. Bener. Iya Galak, kan, cicingeun. galak cicingan. Bener. Dan Ronald juga sangat setuju dengan konsep seperti ini Om. Nyamatnya bahwa orang tua akan rela mati demi anaknya, Betul, dan seorang anak belum tentu rela mati demi orang tuanya. betul, Seperti itu ya. betul. Itu sih konsep yang sangat setuju gitu ya. Apalagi Nyamat dan Om Martin dan orang kan nggak punya anak gitu ya. Di saat anak saya apapun itu ya, saya akan mengorbankan nyawa gitu ya. Tapi saya selalu berpikir gini, ini anak udah gede belum tentu loh dia mengorbankan nyawa buat saya. Tapi setidaknya legacy kita ada di dia. Betul. Contoh lah, saya sama anak dekat, sekarang nih dekat, namanya tidur bareng, minta dipeluk apa segala macam. Cuman saya mikir, nanti kalau udah besar, ABG pasti bakalan berantem sama saya. Suatu saat pasti bakalan ada. Pasti akan cekcok, akan ada Iya, salah pahamnya. Karena saya pernah ngerasain sendiri gitu, Iya. orang tua saya sendiri. Gitu. Ya Mamat juga pasti pernah lah Ya, kolot iya. mah gitu kan. Kita tidak bisa memungkiri semua orang pasti pernah Seperti gitu. itu gitu. Tapi untuk saat ini ya enjoy the moment dulu sebelum Ya, nanti momen. suatu saat bakal Ada ada momen ya, cekcok. saya sangat setuju gitu. Dan ya kita Mamat ke Mamat gini, andai kata nanti Mamat menikah punya anak gitu ya, nikmati momen-momen di saat anak kita batita dan balita. Karena mun geus gede Mamat anjing omongannya boga budak lalaki pamabok kok rek kumaha. Hayu, duaan lah duet. Astagfirullah. Komunikasi itu memang harus selalu dijaga. Iya. Ya dijaga itu dalam artian ya sehat lah apa begitu ya Om. Ya mungkin ya dengan banyak mungkin orang mengalami masalah gitu ya, yang tadi mungkin Om Martin punya masalah, orang punya masalah, Mama punya masalah gitu ya. Setidaknya kita sebagai laki-laki akan selalu mencoba untuk mengalah, mencoba memberikan menanyakan apa kabar terhadap istri kita. Kamu lagi di mana? Lagi sama siapa? Kayak gitu. Walaupun saya pribadi saya tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, Karena saya bukan tipikal orang yang romantis. Yang dimana waktu zaman pacaran sama istri pun, Bang udah makan, orang nembalan Om. Tak udah diingetan, tanda emang gede. Lain balita. Gitu. Bang, tapi saya juga gitu sebagai yang masih pacaran gitu Bang, nggak nanyanya yang gitu si anjing. Itu Bang, orang mungkin 15 tahun ke atas, 12 tahun ke atas juga kadang-kadang kalau lapar banyak makan ya Bang. Ya cuma kalau pikirannya labil ya, kamu kayak gitu makan gitu. Makanya ya, ini diskusi yang kalau dari yang konten kita hari ini setelah sekian lama gitu Om Martin dan Mamat gitu ya. Ini diskusinya sangat menarik kalau buat Ronald pribadi gitu, karena dari dua sudut pandang yang berbeda gitu ya, dimana berpasangan bersuami istri gitu, dua orang dan satu berpacaran gitu. Dan ya kalau misalkan kita harus bisa bilang gitu ya, komunikasi itu memang sangat diperlukan ternyata gitu di dalam rumah tangga ataupun berpacaran kayak gitu. Bukan hanya rumah tangga atau pacaran itu ya Om, tapi di berkomunikasi di keluarga besar atau saudara-saudara teman pun ternyata perlu ya gitu ya. Kalau bahasa ijaiyah, alam bahasa ijaiyah, bahasa nama silaturahmi gitu kan. Dengan semakin sering kita bersilaturahmi ya insya Allah akan selalu dibukakan pintu-pintunya yang lebar gitu. Walaupun saya pun sedang belajar gitu Om, kan pernah kan cerita ke Om yang waktu pertama ketemu bahwa saya sempat menjadi makhluk yang antisosial gitu kan.
tapi sehingga akhirnya saya mencoba menjadi makhluk sosial. Wah, manfaatnya gede banget loh. Iya. Kalau misalkan saya menjadi makhluk yang antisosial, secara tidak langsung orang akan menyangkal tentang hablum minanas. Karena kan hablum minanas kan hubungan sesama manusianya, Mas. Seperti punya komunikasi ya, silaturahmi gitu. Ya, ya. Nah sekarang gini Om, karena kita kan berdiskusinya adalah universal. Kalau misalkan terhadap sesama manusia, komunikasi itu memang selalu diperlukan. Tapi ada beberapa yang harus tidak perlu kita sampaikan. Betul. Ya. Setuju kan ya? Karena kalau misalkan sesuatu hal yang kita sampaikan terhadap orang yang baru kita kenal, itu akan menjadi suatu bumerang. Oh iya. Ya. Dan kalau misalkan ini Ronald pengen bertanya gini sih, andai kata gitu ya, andai kata gitu, di dalam rumah tangga kita ada masalah, terus kita mengomunikasikannya itu kepada orang lain, salah apa enggak sih Om? Kalau menurut Om? Kalau komunikasi dengan orang lain sebenarnya sih salah, karena bakalan ketika kita bilang ke orang lain ini bakalan memberi namanya bukan istilahnya memberi kayu bakar. Oh iya, iya. Bakalan memperbesar api yang harusnya bisa kita padamkan. Cuman kadang ketika ada masalah, namanya orang ini dia butuh sudut pandang lain. Butuh sudut pandang lain. Jadi kalau untuk cerita, ya kita juga harus memilah dalam artian kira-kira yang disampaikan ke kita, feedbacknya ini apakah bakalan memperparah hubungan atau memperbaiki itu. Ya karena saya tuh selalu bukan heran ya, selalu bertanya-tanya gini Om, orang terkadang suka bertanya-tanya gini, ada suatu hubungan rumah tangga di mana mereka bisa bertahan sampai 20 tahun ke atas gitu kan, 50 tahun ke atas gitu ya. Yang orang selalu pertanyaan gini, komunikasi apa sih yang telah mereka lakukan gitu ya. Jadi apakah ada yang dirahasiakan juga dari hubungan mereka atau tidak? Ketika apakah ada yang dirahasiakan di antara mereka, maksudnya antara pasangan ya, antara itu kan suami istri, pasti ada, pasti entah itu hal-hal yang kecil, entah itu hal-hal besar, yang pasti ada demi menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga katanya kan ada fase-fase tertentu, 5 tahun, 10 tahun, berapa tahun gitu kan. Nah, ketika sampai 5 tahun ini sudah masuk ke tahap jenuh. Nah, kemudian dengan pasangan kita selalu ketemu, selalu ngobrol, kita bakal ada titik yang mamane lah, yang terserah lah gitu. Nah, kita ketika ada titik itu, ya sabarin, kita balik lagi yang tadi komitmen. Kenapa orang bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nikah? Karena balik lagi komitmennya yang itu. Ya, sebenarnya ada 2 poin sih dari sini. Poin pertama, setiap orang nih punya preferensi cara afeksi berbeda. Iya, saya setuju. Seingat saya ada 4 afeksi itu. Ada yang ya kata-kata, ada yang fisik, terus apalagi gitu, pokoknya ada 4 lah saya pernah baca nih. Nah, untuk itu kan ketika si orang ini nih afeksinya lebih condong misalkan ke fisik, otomatis dia bakalan minta entah dipeluk lah, entah dilus-lus lah, atau apalah, itu pasti ada. Ya, setiap orang beda-beda. Iya. Tuh. Kadang orang minta pengakuan gitu. Misalnya kalau orang yang itu pengen diakuin gitu, dia pasti minta, kamu kenapa sih nggak posting aku di WhatsApp atau ini poin kedua. Gitu. Poin kedua. Macam-macam sih Bang. Dalam hubungan kan kadang orang ingin dihargai. Iya. Ingin dihargainya bukan dalam artian bukan dengan gimana ya? Bukan dengan hal yang ribet. Ketika kita pasang foto pasangan, ya kan, si orangnya bakalan orang dianggap, saya dianggap nih. Meskipun memang semua orang udah tahu, yang kontak dia udah tahu gitu, kalian ini udah nikah gitu. Tapi kadang dengan share foto dia, entah di status WhatsApp atau di IG, itu ada perasaan
kebahagiaan tersendiri, merasa diakui. Oh, benar, merasa diakui, terlepas apakah ada masalah atau enggak, ya kan. Tapi orang melihatnya kan, oh ya, apa namanya tuh, mereka pasangan yang sedang bahagia, meskipun kata bahagia itu ambigu. Oke. Iya, Dan kebahagiaan itu apa sih? dan banyak juga ketika orang sering share foto pasangan, nggak lama kemudian cerai, ada yang kayak gitu. Cuman kan sebagai pasangan, apalagi suami istri, ya sebaiknya kita menghargai pasangan dengan cara seperti itu. Tapi balik lagi poin pertama tadi, setiap orang kan beda-beda. Ada yang nggak mau dalam artian afeksinya tuh secara fisik, cuman deket-deket aja orang. Ada kan seperti itu, beda-beda. Jadi tinggal gimana komunikasinya sih. Nah gini Om, Om Arvin, kalau misalkan di ruang filosofi gila ini, saya sangat berterima kasih karena dari apa yang kita diskusikan, Ya, banyak beberapa pengalaman, ilmu yang kita dapat walaupun hanya sedikit gitu. Kalau di ruang filosofi gila ini seperti gini Om Marvin, dari apa yang kita diskusikan, kita harus kesimpulannya masing-masing. Monggo. Marvin gimana? Marvin Tentang dulu. komunikasi. Tentang komunikasi terhadap pasangan. Apanya nanya? Bebas. Ya bukan nama tahu sama tahu Saling percaya. saling percaya intinya. Ya kalau nggak ada kepercayaan, ya saya jujur masih belajar dalam mempercayai pasangan. Jujur saya masih belajar. Ya, itu mah semua orang pun seperti itu. Iya, karena saya punya trauma sebelumnya kan, jadi untuk belajar percaya ke pasangan. Jangan dulu ke pasangan, lah terkadang ke orang tua pun kita. Iya, betul. Nah, dari situ saya belajar bahwa dengan dengan kepercayaan terkadang komunikasi itu nggak perlu. Memang butuh, memang perlu. Cuman kadang ada saat-saat tertentu lebih baik ya sudahlah, diam saja. Kalau Mama? Dari saya. Iya, setelah curhat mana? Ini kontennya Om Marvin, tapi saya yang curhat ya. Gak apa-apa ya Om. Cari pengalaman dulu untuk velas semua ya. Ya inilah lika-liku dunia pasangan. Dari saya ya, sebenarnya komunikasi itu penting. Kalau menurut saya pribadi itu poin number one. Oke. Nomor satu itu komunikasi harus banget gitu. Kita nggak bisa gitu kalau kita berkomunikasi itu pasti rencana apapun itu pasti fuck up gitu. Hancur. Hancur. Jadi buat kalian gitu yang punya pasangan atau yang udah menikah, komunikasi nomor satu ya. Kalian harus jaga komunikasi itu buat pasangan, enggak sama pasangan memang ya, semua pasangan, keluarga, orang tua, teman, sahabat, semuanya pokoknya universal. Jadi jagalah silaturahmi, komunikasi, jaga itu ya. Kalian harus komunikasi tetap nomor satu. Menurut saya itu dari Mama sama Om. Kalau dari Ronald gini sih, sebenarnya komunikasi itu secara tidak disadari ataupun disadari gitu, kita sudah diajarkan sedari kecil gitu. Dari mulai kita belajar bisa ngomong sampai bisa manggil mama papa dan lain-lainnya gitu, meminta apapun gitu selalu memakai komunikasi gitu. Dan ya intinya gini sih, mau itu dalam berpasangan atau berpacaran, komunikasi itu memang penting. Tapi ada beberapa komunikasi yang memang tidak harus disampaikan dan ada harus yang disampaikan. Seperti itu yang tadi yang kita sudah bicarakan ya Om. Dan kalau di sebelum ke Quote Filosofi Gila, aing pode sebenarnya loh. udah lama banget. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Jagalah ususmu supaya nyai tetap lancar, dan Quote Filosofi Gila Mamat tetap lagi lah. Dan lupa. Dari apa yang kita diskusikan tadi ya sama Marvin, sama Bang Ronald, sama saya gitu. Ambil positifnya meskipun itu cuma segini. Nah, negatifnya ya kalian punya aja dulu ya. Kalau enak kalian telan, kalau nggak enak muntahin. Nah, dan buat quote filosofi gila. Tetap lama banget anjir.
Tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Terima kasih, bye bye semua.